الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah jemaah yang dimuliakan Allah, kita tadi sama-sama telah membaca Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ini luar biasa ya, insya Allah mudah-mudahan kalau kita setiap hari di awal pagi ya, di awal hari sudah dimulai dengan membaca Al-Quran, insya Allah pintu rezeki dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bangun, baru melek mata, ya baru buka mata, tiba-tiba kita sudah mengucapkan lafaz-lafaz Allah, kalimat-kalimat Allah. Ini sungguh sangat enak, Bu. Coba biasakan, ya insya Allah mudah-mudahan rizki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita ingin belajar nagom dari Al-Quran atau nada dari Al-Quran. Itu bagusnya di pagi hari. Kenapa? Karena di pagi hari adalah waktu yang tepat untuk latihan. Teriak-teriakan ya Bu ya. Di pagi hari itu Bu suara berat. Makanya jarang orang yang kuat kalau misalkan orang jadi imam atau lagi azan, itu jarang yang kuat. Hanya orang terlatih saja yang bagus suaranya Bu. Ya, maka berat, dan ini adalah waktu yang bagus untuk latihan, teriak-teriakan ya Bu ya. Kalau dulu saya waktu itu Mas Fadi di pesantren, ya. Pada subuh saya langsung teriak-teriakan. Teriak-teriakan? Iya, karena latihan. Oh latihan. Kirain teriak-teriakan karena stres. Enggak dong. Latihan sambil baca Quran, sambil tilawah, itu baik sekali. Itu kalau udah maghribnya sama zuhurnya itu bagus insya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Abdul Kafi. Masya Allah. Kita udah lanjut lagi pengajian kita nih ya. Ngaji kita di surat Al-A'raf ayat 54. Luar biasa ya Kak ya. Kalau tadi ngomongin Al-Quran, biasanya kan orang kalau baru bangun yang bagus tuh kan baca Al-Quran ya Kak. Ini tuh kadang masih agak susah ya. Kita kalau baru bangun, iya. Nusur. Nah ini sekarang soal kebalikan. Orang kalau baru bangun harus baca Al-Quran, sekarang lihat HP. Oh iya. Aduh. Padahal bangun tidur udah dapat rezeki ya Bu ya. Iya. Rezekinya apa? Oksigen gratis Bu. Masya Allah. Kalau beli berapa duit? Iya kan ini Masya Allah. Jadi semua yang ada di sini tuh alhamdulillah rezekinya masih ada Bu. Kalau udah gak ada rezekinya berarti udah
Udah mati. Oksigen satu hari kalau kita beli itu 500.000. Aduh, astagfirullahaladzim. Kata dokter Rizal. Oh, ya Allah. 500.000 kali 1 bulan. Ya, lumayan Ustaz. Lumayan, sama dengan banyak. Banyak lah udah masih dihitung gak bawa Gak usah kalkulator lah, katanya. Bikin repot aja Ustaz tuh hitungan pagi-pagi. Kak Fadli, ini gimana ya Kak? Apa tuh? Sebenarnya bener gak sih kalau orang tuh misalnya ada yang pelit ya, atau misalnya temennya Kak Fadli atau siapapun lah yang pelit. Nah itu bisa menyempitkan rezeki kita, itu gimana Kak? Aduh, saya juga gak ngerti. Tanya aja sama guru iya, kita deh. langsung Habib, aja nih, mohon izin nih. Ada Habib Novel yang bisa menjawab. Silakan Habib, izin waktunya. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung, buat yang baru buka televisinya atau baru lihat dari internet, ya. Saya di depan sudah jelaskan, jangan persempit makna rezeki. Rezeki bukan duit, rezeki bukan uang. Rezeki buat seorang mukmin adalah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kenal Allah, hatinya paham Allah, hatinya tenang dengan Allah, itu rezeki yang hakiki. Makanya buat seorang mukmin duit sedikit, duit banyak nggak ngaruh. Ya, kaya, miskin nggak ngaruh. Buat dia yang ngaruh kalau iman saya turun. Buat dia yang ngaruh kalau ibadah saya tuh turun. Makanya begitu pagi bisa zikir, maka dia merasa dapat rezeki yang luar biasa. Pertanyaan dari beliau tadi ya. Kalau orang pelit, nah ini kan dikaitkan dengan duit, dikaitkan dengan materi, dengan benda, rezeki dalam arti duit. Orang yang pelit itu bisa menyempitkan rezeki atau tidak? Jawaban saya sangat singkat dan sederhana. Orang pelit itu rezekinya sudah sempit. Orang pelit itu rezekinya sudah sempit. Rezeki yang mana? Dia nggak kenal kalau Allah Maha Kaya. Dia nggak paham Allah Maha Bisa. Dia nggak paham Allah Maha Kuasa. Berarti ketika dia pelit, dia melihat kalau dia berikan hartanya akan berkurang. Dia nanti susah dapatlah lagi. Saat itu dia bersandar pada dirinya. Bersandar pada kemampuannya. Bersandar pada tabungannya. Bersandar pada asetnya. Gak bersandar kepada Tuhannya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah orang yang gak bersandar sama Allah. Pada Allah udah bilang tuh surat Al-Ikhlas. Yang kalau kita baca mendapatkan pahala seperti khatam sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah hanya Allah yang esa, hanya Allah yang ada. Dan hanya Allah yang harus kita jadikan tempat untuk bersandar, tempat untuk bergantung. Ibu-ibu saya mau nanya. Bu, kalau misalnya suaminya nggak punya duit, ibu tenang atau nggak tenang? Risau atau galau? Kalau suaminya dipecat, ibu galau atau nggak galau? Galau bu. Tuhannya ibu suami atau Allah? Kalau Tuhannya Allah, suaminya dipecat, Tuhannya tetap Allah. Suaminya miskin, Tuhannya tetap Allah. Suaminya nggak punya duit, Tuhannya tetap. Bagaimana dengan Allah? Maha kaya, maha bisa, maha mampu dan maha segala-galanya. Buat mukmin, nih resep kaya ala Habib Novel. Oh, catat. Oh catat ini. Mahal pemirsa, siapkan bolpennya. Ya. Kemudian nanti tolong di-share videonya ya. Resep kaya ala Habib Novel dapat dari paman saya, Al Habib Ali bin Ali Al Habsyi. Ya, ini adik paling kecil dari ibu saya. Beliau itu pernah tawaf cuman bilang begini, tekno, 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 tekno. Nah, beliau lagi mengawal seorang Habib namanya Habib Husin bin Hasan Al-Aidrus di Solo. Habib tadi nanya, kamu tadi tawaf 7 putaran itu wiridnya dari mana? Gak ada di kitab nih, tekno, tekno, tekno. Maka paman saya menjawab, tekno, habiskan, hurung entek wis ono. Belum habis nanti sudah ada. Akhirnya Habibnya tadi, ayo ajak saya tawaf lagi, ngapain? Saya mau amalkan itu. Tekno, 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 ya. Belum habis sudah ada. Jadi kita harus yakin, rezekinya Allah gak mungkin habis. Allah selalu ada, wa khazainuh mamla'ah. Dan rezekinya Allah tuh gudang-gudangnya penuh. Diambil gak mungkin kurang. Nah kuncinya di mana? Jangan pernah kau merasa mengambil dari tabunganmu. Jangan pernah engkau merasa mengambil dari kantongmu. Jangan pernah engkau merasa mengambil dari asetmu. Setiap kali kamu ngambil dari kantong,
Kamu bayangkan itu ada gudangnya Allah yang besar. Aku lagi ngambil dari gudangnya Allah. Maka nggak takut kehabisan dan tidak akan pernah habis. Nah kalau orang yang bergantung sama kantongnya, ya hitung tuh isinya. Jadi pelit dia. Iya karena takut habis. Tapi kalau kantong ini cuman pintu menuju gudangnya Allah. Maka semakin dia banyak ngeluarin, dia akan yakin akan semakin besar yang dia dapat. Yang namanya sumur, itu kalau semakin dipakai, airnya semakin jernih. Tidak akan habis. Laut pun gak akan habis. Masa kita takut sama rezeki? Ah ini nih, jelek banget ya, jelek gitu rasanya. Ya. Tapi bener kenyataan dalam hidup Bu, ibu-ibu ngeliat tabungan gak Bu? Tiap bulan Bu? Ngeliat kantong, Ngeliat ngeliat Bu, dompet gak Bu? Kalau tabungan udah mulai dikit makin pelit ya Bu. Bener gak? Bener kalau lagi banyak boros ya Bu ya? Beli ini, beli itu. Ini Masya Allah, Bi, makasih banyak jazakallah khair ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Fadli ini Masya Allah banget ya. Berarti emang harus kita sadarin banget bahwa sebenarnya harta yang ada pada hari ini sama yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita bukan ya punya Kak. kita, punya Allah. Tapi bener gak sih Ca, ini apa yang tadi dikatakan Habib tadi ini bener-bener kita rasain setiap hari. Bahwa kita kadang-kadang suka ketakutan. Kadang ngeliat di rekening udah kurang-kurang nih. Iya benar, benar. Udah tinggal segini apalagi nih, kalau khawatir. suami ngasihnya segini, wow diirit-irit tuh pasti. Oh jadi Desta kasih segitu. Oh diirit-irit. enggak, jangan gitu dong. Bisa aja. Ini kita lanjut lagi nih. Katanya nih ada amalan dan juga doa. Ya saat kita keluar rumah yang bikin kita itu dikejar-kejar sama rezeki. Biar rezeki kita unlimited. Aduh, ini kayak Masya apa Allah. tuh, Kak? Nah, kita minta langsung aja. amalannya dari guru kita nih. Ada Ustadz Abi Maki. Izin waktunya punten. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di tempat ini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la dengan cintanya dan rahman rahimnya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini Masya Allah luar biasa. Amalan apa yang harus kita lakukan baik di dalam rumah ataupun pas mau keluar rumah. Kalau sudah di luar rumahnya ya semuanya ibadah dan kerja karena kerja bagian daripada ibadah. Bismillah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah punten. Ibnu Qayyim dengan mengatakan kata-katanya amalan yang Masya Allah ini adalah mafatih atau dikatakan abwabur rizq. Yang pertama adalah coba disiplin untuk qiyamul lail. Masya Allah, qiyamul lail. Sampai dikatakan kalimat yang terindah. Kalimat apa? Kalimat maqamam mahbuda. Tempat yang paling terpuji. Ini adalah dengan qiyamul lail. Yang kedua, Masya Allah sering beristighfar ketika waktu sahur. Wahum bil ashar atau dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka banyak beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini adalah amalan yang luar biasa disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Selanjutnya apa lagi? Punten, niatkan. Ya Allah, saya ingin sekali sedekah ke sana. Saya ingin infak ke sana. Niatkan, niatkan. Maka Allah akan berikan rizkinya. Kenapa? Kan niat kita sudah baik. Masya Allah. Lalu yang keempatnya, Ibnu Qayyim dengan mengatakan kata-katanya, adzkarus sabah wal masa, jangan ditinggalkan. Ini kalimat yang luar biasa dan indah sekali. 4 poin ini Ibnu Qayyim mewasiatkan ini jangan sampai dilepaskan kalau ingin memudahkan rizki yang ada. Tapi ada satu amalan yang mudah kita lakukan. Doa ketika keluar rumah agar rizki itu didapatkan. Hafal semua doanya. Rasulullah SAW bersabda dengan matan siapa yang keluar dari rumahnya mengatakan kalimat ini. Bismillahi tawakkaltu. Alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Rasulullah? Kalimatnya Allah menyatakan siapa yang keluar dari rumahnya mengatakan tadi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah katakan hudaita, aku akan berikan petunjuk yang benar untuk mengenalku. Karena memang benar rizki yang terindah kata Habib Novel tadi menyatakan mengenal Allah. Rizki paling indah siapapun yang hidup di dunia ini lalu wafat tidak mengenal Allah itu manusia yang paling rugi. Sehingga perkataan orang yang paling untung, yang paling merasakan nikmat di dunia adalah orang yang hidup di dunia dan mengenal Allah. Asli hidup kita tuh ma'rifatullah. Makanya siapa yang keluar dengan mengatakan doa tadi, hudita, aku berikan hidayah. Waktu sholat dia sholat, waktu puasa dia puasa. Masya Allah, kenapa? Karena hudita, orang seperti itu. Bukan hanya hudita, wakufita, aku akan cukupkan rizkinya. Masya Allah, dicukupkan rizkinya. Lalu setelah itu bukan hanya sekedar aku cukupkan rizkinya. Tapi apa? Masya Allah. Kalimatnya apa coba? Wanukhita. Aku akan jaga dari berbagai macam bahaya yang akan menimpa. Kurang apa lagi? Ini pendek sekali.
Yang hebat, yang terakhir juga luar biasa. Tidak kalah nomor 1, nomor 2, dengan 3. Apa? Tatanahalahu syayatin. Syaitan akan terbirit-birit, lari, pergi menjauh dari orang yang berdoa seperti itu. Ya Allah, ini doa pendek banget. Dan hafal semuanya. Dan tadi kita keluar rumah semuanya kan? Ya pastilah kalau nggak keluar rumah nggak masa di sini. Iya. Tadi keluar rumah semuanya. Lalu setelah itu ketika tadi keluar rumah apakah baca doa itu? Alhamdulillah ketahuan ke wajah-wajahnya. Tahu wajah apa tuh Ustaz? Wajah bahagia. Wajah bahagia, Masya Allah. Lihat-lihat setelah itu setan mengatakan kalimatnya kepada laporan kepada para setan lagi, kepada iblisnya dalam mengatakan, gimana aku akan sesatkan dia, bagaimana aku akan fakirkan dia, bagaimana aku akan sulitkan dia. Allah sudah kasih hidayah, Allah sudah kasih rizki, Allah sudah kasih keamanan, maka kami menjauh dari mereka. Subhanallah. Doa ini alangkah baiknya kalau kita resapi, nyaman dan indah kalimat-kalimat yang terindah. Terkadang kita luput dengan kekeliruan yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat yang ada, ya Rabb. Kerjakan ketika kita keluar rumah, hati-hati ibadah saja. Karena tugas kita memang ibadah. Bahkan ada kalimat yang sangat indah. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalian diciptakan oleh aku untuk ibadah. Jangan main-main kalian hidup di muka bumi ini. Wa qasamtu rizquka fala tad'ab. Dan aku sudah bagikan rizki buat kalian. Nggak usah capek-capek waktu sholat masih cari nafkah. Waktu puasa punten-punten. Dia nggak sholat, nggak puasa. Karena apa? Karena masih mencari nafkah ceritanya. Maka hati-hati, waktu sholat, sholatlah. Maka berdoalah doa seperti tadi, Allah akan hidayahkan kepada Masya kita. Allah. Amin, Doanya amin, simple amin, ternyata, amin. tapi membuka pintu rezeki. Tapi kalau saya kebiasaan boleh nggak nih? Maksudnya Apa itu? saya selalu kalau setiap hari berangkat dari rumah itu, saya pasti istri saya cium tangan, cium saya, terus benar, Kak. bacain Ya. doa buat saya, bacain salawat gitu kan. Saya sambil jalan baca doa. Ini kayaknya kita juga tenang gitu loh di Bagus, jalan juga doa nyari dari istri rezekinya. itu. Ini Masya Allah ya. Masya Allah, makasih Terima banyak kasih jazakallah banyak, khair ya. Ustaz Abi Buat Maki. Abi Maki, ini Masya Allah banyak nih Masya Allah ibu-ibu ya, kadang-kadang Kak, ya. gini nih, istri suaminya mau berangkat udah diomelin duluan. Pak ingat ya, pulang jam 5 dari kantor, jam 6 sampai rumah. Jangan kelayapan dulu katanya. Ini Padahal kan macam-macam. suami itu kan pengennya kan Iya. kenyamanan ya Kak Fadli ya. Takutnya kan lembur. Pak kalau di kantor gak ngapa-ngapain pulang ya Pak katanya. Padahal di kantor gak mungkin juga ngapa-ngapain. Baru mau berangkat tuh diomelin. Aduh, ini Masya Allah. Coba kita kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio nih Cak ya. Mungkin jamaah yang di studio ada yang mau nanya Ini boleh. siapa yang mau nanya coba? Angkat Ini tangannya angkat Bu yang tangannya, mau siapa nanya. yang mau nanya? Oke, yang Masya mana sebentar. Allah. Oh, ini yang di belakang, yang di belakang. Nah, ini Masya dia. Allah, silakan, Ibu. Maaf, saya jadi ngalingin. Mungkin mau nanyanya ke sini. Kan Silakan, gurunya Ibu, di sana punten. katanya. Udah situ aja Bu duduk Bu. Situ Gak aja, apa-apa. Bu. Tidak apa-apa, dia sudah terlanjur berdiri. Iya, nggak Oh apa-apa, iya iya kok. baik. Nggak terlalu ngaruh kok, nggak apa-apa. Ayo Bu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ayo wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Suharti dari Masjid Taklim Nur Hidayah, Tegal. Oh dari Masya Allah, Tegal. dari Tepuk Tegal, tangan dong dari tepuk tangan, Tegal. Bu. Ya Saya Allah. sudah dapat kacang tadi. Oh dapat kacangnya Oh, udah ya ya. Allah. Bagi-bagi ya. Terus Bu silakan Bu Pak pertanyaannya. Ustadz saya mau tanya, Mm. apakah sama rezeki sama gaji Pak Ustadz? Kalau ada Rezeki. perbedaannya mohon dijelaskan. Oh rezeki sama gaji. Gaji itu rezeki Gaji. atau bukan? Sama nggak kira-kira? Beda. Astagfirullahaladzim. Sangatlah beda. Ah. Maaf ya, Habib. Allah. Sangatlah beda antara gaji dengan rezeki. Kalau gaji ada slipnya. Ada slipnya. Ada slip gaji slipnya benar. ya, aduh Slip gaji. benar. Tapi kalau rezeki tidak ada slipnya. Oh. Kalau maaf, kalau gaji dari bos Nah. Ah, benar. yang memperkerjakan kita. Tapi kalau rezeki dari Allah. Masya Allah. Kalau gaji, raihlah gaji itu dengan bekerja. Oh begitu ya. Tapi kalau rezeki, raihlah dengan takwa. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang keempat, Apalagi tuh? rezeki gaji itu mohon maaf hanya berupa uang. Berupa uang. Iya. Tapi rezeki itu bisa macam-macam. Tepuk tangan dong Masya Allah, Bu. betul. Masih ada Masya Allah. lagi. Masih ada lagi. apa tuh? Masih ada Banyak banget ya. Kalau gaji bisa dihitung. Bisa dihitung. Tapi kalau rezeki Oh, benar tidak juga. bisa terhitung. Iya. Ini luar biasa. biasa. Jadi intinya gaji itu cuma nggak seberapanya dari rezeki Bu. Iya, Ya. benar. Jadi kalau itu bagian dari rezeki benar. Tapi kalau sama dengan rezeki ya beda lah. Ini Beda. bagian kecil banget ini Masya Allah. Ada slipnya bisa dihitung. Tapi kalau rezeki Kalau rezeki sesungguhnya. itu luas banget, Masya Allah. besar banget dari Nggak Allah bisa Subhanahu wa dihitung. taala. Tepuk tangan dong Masya buat guru-guru Allah. kita di Masya Allah luar biasa nih. Nah Kak Fadli nanti setelah ini akan ada tausiah nih dari Lanjut Habib lagi ya. Novel dan juga Ustadz Abi Maki. Makanya di Jadi- rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Nah, tetap di tetap Islam di itu Islam itu indah. Indah. Jamaah.